Iya. Jadi ya dari situ gue udah yakin nih pas ini orang sampai susah nyari highlight berarti saking nggak serunya nih pertandingan. Jadi kayak City lawan MU ya. Iya. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang guys. Hari Idul Fitri ya, mohon maaf kita terakhir upload itu video bukber. Video bukber. Lo yang upload ya, lo yang edit, Bang Bara yang record waktu itu di sela-sela bukber kita bukber beneran, bukber sih. Iya, bukber. Emang nggak settingan. Iya, apa tim inti pinball yang lama-lama ikut hadir juga, ada Costa, Ari, si Duta dulu editor utama kita. Terus siapa lagi nih? Si Alex nggak ada ya? Alex ada. Ada ya? Ada Alex juga. Terus ya dengan pastinya Bang Bots lah. Iya, ditemani sebagai tuan rumahnya adalah Bang Bot yang mempunyai usaha makan kuliner bernama King Tuna yang bisa kalian cobain di daerah kota wisata Cibubur. Silakan teman-teman yang mungkin mau mampir. Nah, jadi terakhir itu kita upload episode yang pembahasannya itu yang after apa ya? After Venezia Napoli. Iya, setelah itu kita hilang. Iya, fokus ibadah ya. Malam-malam kita taraweh ya, sempet jadinya itikaf. Subhanallah. Nah, jadi ini setelah bulan puasa, setelah lebaran nih udah mulai masuk lagi kegiatan pekerjaan kita, jadi kita akhirnya bisa tag lagi kerja juga. Emang ini kerjaan pinball ya? Tapi saya mohon maaf kita baru bisa nge-tag berdua nih. Cuma berdua doang. Setelah sibukan gue di kantornya Bang Bara nih, ada piala-piala kejuaraan yang prestisius, ada Liga Champion. Dunia itu coy. Liga Champion Kemayoran. Karena prinsip kami lebih baik tag offline berdua dibanding online juga berdua doang. Iya, jadi mendingan daripada kita berdua tapi offline kan ini sore-sore kita nge-tagnya deh. Jadi bahas apa ini di paling kita Jornata kemarin ya, Jornata 31 ya, ada banyak pertandingan yang mungkin pertandingan banyak yang seri. Hampir semua tim 10 besar seri kecuali Lazio yang menang 1-0. Nah, mungkin ya sambil kita baca dikit-dikit nih, Lazio kemarin menang 1-0 melawan Atalanta. Itu gol satu-satunya dicetak oleh itu, aduh gue lupa jebol itu siapa. Rusuh juga nih matchnya, nggak bagus banget buat yang harusnya gue pengen Atalanta menang. Ya, Atalanta udah kayaknya dengan hasil kalah kemarin udah semakin jauh dari asa Scudetto lah ya. Dia udah beda 10 poin apa 9 poin dari Inter. Tampilannya sama di HP beda aja. Oh yaudah nih, gue buka nih. Ini Atalanta Lazio. Itu kemarin yang golin adalah ada pertandingan ini. Itu anjir. Mario Man of the Match Mario Gila, tapi yang golin si Isaksen. Oh iya. Si Isaksen itu juga golnya kesalahan si ini siapa? Isak Hien sih itu tadi, dia nggak bisa ngambil bola dan ya bolanya itu sama si dia itu ya, boleh dia ya? Apa si dia Wancoy. Oh. Iya, dan itu satu-satunya gol di pertandingan tersebut. Padahal ya Atalanta secara statistik di sini juga ya seperti biasa, dia tim menyerang, dia punya 8 shot, cuman yang jadi big chance cuma 1 doang memang, sedangkan ya 10 shot yang jadi big chance cuma 1, sedangkan Lazio padahal cuma 8 gitu. Memang secara corner kick pun lebih menguasai Atalanta, dan secara ball possession, expected goal juga Atalanta lebih unggul seperti biasa. Cuman ya di sini Lazio udah kembali ke form yang lumayan dia lah, lawan tim besar biasanya jarang kalah dan jarang menang, ini bisa menang. Dan Atalanta semenjak lawan Inter dia ya trennya makin turun gitu-gitu aja. Benar. Itu emang gimana ya, waktu di leg pertama pun ya, Atalanta sebelumnya pertemuan pertama di paruh pertama kalau lawan Inter kan sebelumnya dia menang terus tuh, sekali yang kalah sama Inter terus kalah jelek lagi gitu. Ini udah 3 kali beruntun berarti. Iya, udah 3 kali beruntun. Gua rasa udah bisa dicoret dari persaingan Scudetto lah. Iya, walaupun ada sisa 7 pertandingan ya, cuman kan kedua tim di atas Atalanta juga ya chance menangnya juga cukup besar sih, walaupun Inter agak sulit jadwalnya sebenarnya. Ini cuma Inter sama Napoli, bahkan 2 match lagi bisa ketahuan
bisa dikunci sih kalau Inter sama Napoli jaraknya makin jauh, Inter udah bisa ya ngantongin Scudetto. Ya sebelum ngomongin Inter mungkin bahas yang ini dulu, yang satu lagi yang seri juga si Juve Roma. Juve Roma maksudnya si apa? Bacain aja lah Juve Roma. Ini Roma, rivalnya Lazio itu Roma. Di sini pertandingannya gue walaupun gue cuma nonton highlightnya itu gue yakin nggak seru. Karena kenapa? Gue nonton highlightnya 7 menit, yang bola-bola nggak penting pun dimasukin highlight. Iya. Jadi ya dari situ gue udah yakin nih, pas ini orang sampai susah nyari highlight berarti saking nggak serunya nih pertandingan. Jadi kayak City lawan MU ya. Iya, gitu. Walaupun ada 2 gol di sana, 1 gol Roma dicetak oleh Shomurodov ya di menit akhir. Satu lagi si Juventus duluan yang golnya justru ya dari si siapa tadi? Memang kayaknya di papan atas ini harusnya kalau ideal buat gua kan tim-tim yang lebih di atas lebih menang kan, kayak misalnya Atalanta Lazio enaknya buat Milan, Atalantanya menang, terus Juve Roma enaknya Juve-nya menang ya kan. Kayak gitu-gitu nih malah banyak seri dan Milannya juga seri juga. Tapi yang jelas menurut gua highlight pertandingan Juve sama Roma itu sebenarnya bukan golnya. Golnya tadi Locatelli lumayan bagus lah golnya kemarin, first time gitu. Terus ya Shomurodov juga semakin ke belakang ini semakin jadi super sub juga. Tapi yang jadi highlight adalah Dybala menggunakan jaket yang retro, culture banget ya. Dan di situ gue entah kenapa mungkin gue doang yang merasa gue melihat ada aura Totti ya. Jadi karena sempat dibandingin sama yang Totti pakai yang Adidas. Ada dulu kan ya. Malah sekarang udah jadi Adidas gue. Ini karena ini timnas kemarin menang 4-1 lawan Yaman. Lolos Piala Dunia ya. Iya, lolos Piala Dunia U17. Nah, teman ya gue ngeliat sedikit ya, emang ya Totti dulu juga ganteng lah, Dybala juga sekarang ganteng, apalagi rambutnya bukan rambut model-model ini, sekarang kan udah model yang ya semi retro lah, klasik lah ya, dia kayak belah dua gitu dulu. Dan itu gue melihat ada kayak aura Totti-nya, maksudnya bukan secara karisma pembawaan segala macam, cuman ya tatapannya itu dan gesturnya tuh ya kayak beneran pangeran Roma, walaupun ya pasti banyak fans Roma yang nggak setuju. Tapi dia main sih kemarin, nggak main doang. Makanya apa akumulasi apa kok pakai jaket gitu, nggak persiapan pemanasan kayak kedinginan banget. Iya, cuman itu ya keren sih. Roma tuh pakai apa sih? Jualan itu Adidas kan? Iya kan? Iya, memang Adidas ya, produk-produknya sih keren itu kemarin. Jadi setelah Juve Roma mungkin ada Milannya apa Bolonya seri juga kan? Iya, Bolonya kacau. Nambah poinnya jadi nyusahin Milan semua ini. Bolanya Milan dulu deh, kan Bolonya tuh Napoli terakhir pertandingannya ya. Ya Milannya dulu deh. Milan di sini ya being as Milan juga sih menurut gua, karena tertinggal lebih dulu kan seperti biasa. Fiorentina cetak 2 gol dari Moisken, satu lagi bunuh diri. Si Thiaw udah berapa kali bunuh diri sih dia? 4 kali kayaknya. Dia hobi banget kayak bunuh diri. Ini musim ini doang apa all time? Musim ini. Yang paling parah kan yang lawan Torino tuh, yang dia passing ke belakang. Lawan Feyenoord juga kan? Oh, Feyenoord. Oh iya. Yang pokoknya yang dia itu yang salah, yang sama mainan itu. Iya, paling parah Torino kan? Iya. Torino kan. Kalau kemarin ya di flag lah sebenarnya, cuma tetap aja kedorong badannya dia sampai orang-orang yang masuk ke gawang tuh. Iya, terus ya gue inget juga musim lalu ada tuh lawan Genoa apa Cagliari kalau nggak salah, dan itu ya sebenarnya mirip-mirip, maksudnya dia kayak mau clearance sama mau nendang buang gitu, tapi malah nggak perfect gitu kena bagian kakinya kan. Jadi gue rasa sih emang si Thiaw ini secara timing sama ya refleks dia tadi nggak suka sensori gitu kurang. Iya, betul, kurang koordinasi banget antara kakinya. Betul. Itu dia, Malik Thiaw udah ya salah satu pencetak gol bunuh diri terbanyak di Eropa saat ini mungkin, bahkan kan. Soalnya dulu mungkin yang terkenal tuh dulu Inzaghi, Materazzi sering bikin gol bunuh diri juga. Terus mungkin kalau Milan siapa? Milan hampir Ngotti lah paling tuh zaman-zaman 98 tuh Bruno Ngotti tuh. Iya. Belum suka bunuh diri. Tapi ini nggak pernah sebanyak ini dalam satu musim yang sama sih. Iya, ya mungkin kalau di IPL Maguire juga dulu sering bunuh diri waktu pertama-tama ke MU ya. Ya ini. Kalau dari Tapi kalau di pertandingan ini gimana? Match juga ya
Conceição sebenarnya sudah bermain dengan pola dan formasi yang dia pengenkan dibawa ke Milan kan. Dari mungkin sejak 4 match terakhir dia udah pakai permainan seperti ini yang dari 4 back terus transisi jadi 3 back. Kemudian juga orang-orangnya juga sudah semakin paten kecuali Musa. Musa itu cuma main setengah jam apa kurang gitu. Jadi kayaknya terus dia sadar gitu peletnya Musa nih kecabut gitu kan. Wah anjir ngapain Itu dia main kenapa gitu. dari starter, tapi yang lain emang sih kayak Bondo sama siapa lagi tuh yang Nggak biasanya ada masalah, cuma kan Copa kan Musanya memang nggak dimainin kan. Terus atau lawan Fiorentina dimainin dan entah kenapa Milan sebelum kebobolan itu menjadi tim yang enteng. Jadi kayaknya Milan emang jagonya lawan Inter doang musim ini. Dari dia kebobolan 2, abis itu baru mainnya agak serius. Betul. Tapi memang match ini sebenarnya terbuka banget permainannya, open play banget dan kredit buat Mignon dan juga buat si De Gea buat bermainnya sangat bagus kan. Bahkan sebenarnya ada golnya Fiorentina juga yang dianulir gitu. Si De Gea lebih banyak save ya kan dibandingkan itu. Maksudnya jadi indikatornya jadi Milan sebenarnya punya banyak peluang juga gitu. Sampai 6 save kalau nggak salah si De Gea. Dan ada beberapa juga buang peluang emas kayak misalnya yang si Santi Gimenez itu ditutup peluangnya sama De Gea tuh harusnya dia bisa, kalau dia lebih cerdik dia bisa gocek sekali dan itu udah kosong banget karena De Gea udah keluar gawang. Terus ada juga si maruknya Theo yang harusnya dioper ke Gimenez. Yang itu Dan itu malah disut langsung sama si kalah Theo sama kan. Josh Holong. Josh Holong ngoper ke passing dia kemarin Evandra. Ya Milan ya kayak lu bilang ya, menjadi Milan di partai yang menentukan, bermain di kandang sendiri, nggak bisa menyalip posisi di atasnya langsung, ya udah selama tinggal zona UCL sih kalau gue bilang Milan. Ini udah bedanya berapa sih sama zona UCL? UCL sekarang paling itu 4 ya. Bolonya 57. Milan 48, 9 poin dengan sisa 7 pertandingan dan ya Milan pertandingan sisanya besok nggak salah Udinese. Ada Udinese, terus kan masih ada Coppa juga nanti tanggal 24 ya, leg kedua. Atalanta juga belum. Habis Udinese, Atalanta, baru Inter, Venezia, Genoa, Bologna, Roma, Monza. Nah mungkin ya Giornata terakhir Monza juga udah fix degradasi, jadi ya udah tidak ada motivasi apa-apa. Mungkin Milan masih agak ya zona Europa League lah atau Conference League itu kayak masih bisa sih kalau lihat dari yang sekarang. Cuman ya UCL memang berat sih dengan Bolonya. Bisa gue bilang kalau Bolonya udah nggak bisa. Justru Bolonya enggak, tapi justru bisa Juventus yang naik dengan adanya Igor Tudor ya mungkin bisa lah dia. Juve sih. Tapi kalau dilihat dari pertandingan sih gue selain Luka Jovic yang cetak gol di menit akhir ya dia comeback lagi, jadi sering main lagi ya? Apa kalau udah dua gol dan menit akhir semua kan lagi sebenarnya kan? Ya efek dari persaingan striker ini kan juga bikin Jovic ingin unjuk gigi tapi juga sebelumnya dia nggak pernah main karena cedera sempat cedera. Jadi pemulihan kegemukan abis Euro overweight terus abis itu entah kenapa dia nggak pernah dimainin tapi cedera beritanya. Sampai akhirnya dia bisa mulai main lagi dikit-dikit sama pemain basket ngegolin lagi. Iya, Tammy Abraham. Ya, gua sih jujur waktu lawan Inter golnya bagus, walaupun bisa ketipu bisa. Iya, walaupun sederhana tapi efektif gitu. Dia cuma balik pura-pura kan bisa badan. Ke kanan, iya, itu bagus sih. Dan gol kemarin gua lupa, tapi kayak mirip-mirip juga kan, mirip-mirip juga. Cuma nggak pakai balik badan. Iya, dan itu ya striker standar striker harus seperti itu. Udah harusnya gol sih itu. Dia bolanya mesti nggak boleh di atas dengkul kayaknya. Kalau udah naik dari situ goblok deh. Tapi ya mungkin salah satunya menurut kata lu efek banyaknya striker. Maksudnya ada ya striker datang yang bagus kayak Gimenez membuat ya striker-striker lainnya juga ingin menunjukkan unjuk gigi lah ibaratnya gue. Dan tapi Gimeneznya buntu. Iya, tapi sekarang jadi Gimenez ya, dan ya Joao Felix seperti biasa Felix gitu. Dia datang ke tim baru pasti langsung main bagus, tapi setelahnya udah hilang. Gitu. Paling banyak 5 pertandingan bagus lah gitu. Biasanya waktu di Chelsea, Atletico Madrid segala macam ya udah gitu sama gitu-gitu juga. Jadi ya kayaknya nggak bakal diperpanjangin kan ya. Balikin lagi. Ya, jadi ya Milan saat ini di posisi 9 untuk ke zona Eropa itu masih selisih berapa poin dengan Lazio? 55.
7 poin. 7 poin. Iya, cuman ya memang tipis-tipis sih. 4 sampai 9 maksudnya masih jaraknya 9 poin doang gitu. Ya gue sih ada sedikit asa lah, mungkin 20 atau 20% lah Milan masih untuk ke zona UCL. Kalau yang bawah-bawahnya, kalau yang bawah-bawahnya ini maksudnya ini maksudnya yang kalau yang kayak Juventus, Lazio-nya juga nggak konsisten gitu, masih ada secara matematis apaan Bolonya di sisinya Bolonya tuh harus kalah 3 kali lebih salah satunya di lawan Milan, Milan kan, maksudnya masih ketemu Bolonya juga gitu. Ya kalau gue sih udah ketutup lah pintu UCL nih. Tapi kalau lu pengennya emang nggak masuk kalau misalnya nggak masuk UCL, mendingan nggak masuk sama sekali ke Eropa, atau ya nggak apa-apa lah Europa League atau Conference League. Ya dulu pengennya UCL, tapi sekarang dibanding Conference atau European League mendingan nggak lolos sekalian, bener kata Bang Bud, biar manajemennya dirombak sekalian. Ini aja Sporting Director aja masih ganti-ganti terus beritanya kan. Kemarin si Furlani udah ke Inggris tuh, yang siapa namanya tuh orang Itali di sana tuh. Terus Iglitare muncul lagi. Iglitare tuh dari mana sih sebelumnya? Lazio. Sekarang lagi Lazio ya, jadi Sporting Director ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita bergerak ke tim gue ya. Yang di comeback. Iya, ini kebalikannya Milan ya, karena Milan kalah 2-0 dulu terus bisa comeback dia 2 sama. Inter ini sayang sekali udah sempat unggul 2-0 di babak pertama, malah diimbangi di babak kedua sama Parma. Iya. Memang di babak pertama Inter tanpa celah sih menurut gua, walaupun sisi kanan itu sering dieksploitasi karena di kanan ada Darmian, dieksploitasi kecepatannya oleh Valeri segala macam. Cuman ya dia bisa membayar itu dengan golnya dia ya. Ini Darmian memang spesialis gol di atas Giornata 30. Dia di musim sebelumnya ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak assist pasti gol ada lah. Dan itu gol-gol penting. Setelah 30. Memang sesuai umur lah dia. Dia di umur mendekati habis liga, dia baru punya peran penting gitu. Tapi memang matang berarti tapi memang golnya Parma pun ada andilnya dia juga. Jadi memang secara defense ya sangat rentan lah untuk dieksploitasi si Darmian ini. Ya memang karena Dumfries juga masih cedera kan, makanya nggak ada pilihan lain selain Darmian. Pavard gua rasa dia nggak mau banget ditaruh kanan. Gua nggak tahu kenapa, dan akhirnya ya kalau nggak Zalewski atau si Di Marco atau Augusto yang kalau habis tuh bek kanannya ya digeser ke kanan gitu. Jadi kalau pertandingan kemarin sih ya golnya emang berimbang. Kalau dari skor mau nggak mau kayak udah jalanin begitu, karena maksudnya Thuram pun sebenarnya kan satu golnya rada nggak sengaja. Itu kocak sih, maksudnya memang prosesnya bagus, kalaupun itu kena perfect mungkin ke blok kiper, dan ini untungnya malah bolanya naik dan clearance-nya Alves itu malah kena pala dia sendiri. Tapi sebenarnya bola udah masuk juga sih, walaupun nggak kena pala dia udah kehitung gol itu. Nah, kenapa gue bilang jalannya begitu? Karena golnya Parma juga yang kedua juga deflection. Iya. Yang itu lucu juga sih, itu si Thuramnya mau selebrasi bingung sih, terus bapaknya langsung disorot karena sama kamera. Itu juga bingung gitu. Gol apaan ini gitu. Nah, tapi yang gue sayangkan adalah lagi-lagi Lautaro Martinez masih banyak membuang peluang. Gue lupa ada berapa peluang yang dia buang. Salah satunya adalah bola yang ketika si Thuram mau nendang, dia nggak offside, itu dia depan gawang banget, kayak cuma nyodorin kakinya. Itu tepat banget ke arah si Zion Suzuki. Ya walaupun memang itu pasti Thuram nggak sengaja juga buat passing, pasti si Lautaro nggak expect dia bakal ke situ bolanya. Dan tapi ya harusnya insting striker ada siap-siapnya lah, atau ya dia tahu lah harus ngarahin kemana gitu bolanya. Itu salah satu momen yang terbuang banget sih. Di situ harusnya bisa langsung 3-0 atau 2-0 dulu ya sebelum Thuram golin ya. Tapi Lautaro Martinez ya semoga aja dia lagi buang siala di pertandingan kemarin, jadi di pertandingan berikutnya malah gacor ya. Soalnya berikutnya nih lawan Munchen di UCL ya. Cuman kalau gua membahas defense-nya di babak kedua, memang Bastoni kan ditarik keluar. Secara statistik memang ketika Bastoni ditarik keluar, Inter cukup banyak kebobolan lah, walaupun pasti lebih banyak ketika Bastoni main di lapangan. Maksudnya di sini adalah ketika Inter dia ditarik keluar, itu
entah kebobolan terus seri atau bahkan kalah. Jadi memang Kalau Bastoninya keluar. Impact-nya jadi lumayan dan kemarin memang Carlos Augusto ditaruh di tempat dia, lawannya di situ Adrian Bernabe yang baru dimasukin tuh sama si Cifu. Masih seger lah. Iya, Cifu juga bagus sih pergantiannya. Di awal babak kedua langsung ganti beberapa pemain tuh, ada Bernabe, terus si Pellegrino, terus si Ondrejka itu yang golin kedua. Jadi pergantiannya Cifu juga membuahkan hasil bagus sih dia. Dia salah satu nama yang waktu itu juga sempat mau dinaikin jadi pelatih Inter juga kan. Waktu di zaman-zamannya belum menemukan pelatih bagus gitu. Dia dari Inter Primavera juga sempat melatih. Dan Bernabe padahal belum fit 100% katanya, kata komentatornya, tapi dia bisa nyetak gol seperti itu sih. Ya lumayan oke. Lagi-lagi Sommer kebobolan dari luar kotak penalti seperti lawan Udinese kemarin kan, si Solet memang posisinya agak ketutupan sih, makanya dia, dan bolanya juga cukup ke pojok banget, emang agak susah. Yang kedua deflection adalah musuh terbesar kiper sih menurut gua. Ya oke lah, itu gol. Teman yang gua khawatirkan memang Inter ini ketika menghadapi pertandingan di jeda, di tengah weekend ada pertandingan, ya itu pasti di babak kedua dijamin bakal menurun gitu. Yang entah dia nyimpen tenaga atau fokusnya udah terbelah segala macam, itu berdampak banget sih. Udah pengen buru-buru kalah muncul. Enggak ya, jadi ya menurut gua emang untuk sekelas Inter masih sulit lah untuk bisa konsisten di setiap kompetisi gitu. Iya. Maksudnya Rapet juga iya, dengan kondisi banyak yang cedera kayak Dumfries, terus Taremi, Barella kemarin nggak boleh main. Ya itu menyulitkan juga sih. Bahkan lawan tim sekelas Parma yang di posisi berapa sih? 16 ya Parma ya? Ya 16, dan ininya formnya juga nggak bagus-bagus banget. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan. Tapi untungnya Napoli yang main setelah Inter tidak bisa memanfaatkan itu. Karena gue pengen Napoli menang. Gue lebih berpikir bukan karena dia bolonya mengejar kan. Internya, iya, tapi bolonya ini. Iya, bolonya ya mungkin kita langsung geser sekalian ya. Maksudnya bolonya itu akhir-akhir ini trennya lagi bagus banget. Kalau kemarin menang sebelum seri itu dia menang beruntun 4 kali. Betul, dan Inter setelah lawan ini kan lawan Munchen, Cagliari, Munchen lagi habis itu Bolonya. Nah, ini terus Milan juga masih ada ketemu Bolonya kan. Jadi ini Bolonya tuh di menit-menit sudah di belakang-belakang ini jadi serem lagi. Padahal ketika ditinggal Thiago Motta di awal dia tetap sewok di tengah, sampai ke tengah itu masih sulit lah dia ya. Sama dengan apa pelatihnya, si pelatih Fiorentina dulu yang botak di Italiano. Iya, Italiano. Itu malah menjadi kayak most underrated coach sekarang, dan bahkan Milan ada pikiran mau ngambil dia juga. Pokoknya Milan kayaknya next coachnya tuh bakal harus orang Itali banget. Pokoknya harus orang Itali. Oh, nggak, Thiago Motta udah nganggur nggak jadi dia. Kemarin dia debutin, sekarang nggak mau diambil. Nggak jadi. Iya. Ternyata bodoh kalau megang tim gede. Iya, tapi ya Napoli kemarin juga sebenarnya bisa ngesil pertandingan itu sih. Kemarin gol pertama dari Zambonya bagus banget, memang bisa dari tengah itu kan dia lari terus ngegocek kiper. Nah itu yang gue sayangkan, kok Skorupski bisa-bisanya digocek. Jadi memang kelemahannya kayaknya dia ketika one on one langsung tapi bukan lewat tendangan. Biasanya kalau soalnya dia disut-sutin susah bulan. Terus ya gue nggak tahu kenapa akhirnya dia diganti di babak kedua atau di babak pertama akhir dengan si Ravaglia, dan Ravaglia untungnya lumayan bermain bagus dan punya banyak save, jadi ia bisa nggak kebobolan. Dan di akhir-akhir justru Bolonya yang hampir bisa mencuri kemenangan. Terus setelah Dandoya golin, ada lagi kesempatan yang sayang nggak bisa dimanfaatkan oleh Orsolini kalau nggak salah deh. Ini jadi kita bahas semua nih biar teman-teman tahu juga, karena Rangganya masih cuti. Reza istrinya sakit. Terus Bang Busan masih di kampung di Makassar, Manado dia lupa. Terus siapa lagi kita? Ya apa? Bang Wai. Bang Wai lagi di tackle bebas. Iya. Mas Wisnu. Iya, jadi ya untuk Giornata 31 ini sebagai fans Inter, gue sangat menyayangkan Internya sih, karena tidak bisa mengambil momentum, di mana harusnya bisa jadi beda 5 poin dengan Napoli.
tapi cuma beda 3 masih ya? sekarang tetap beda 3. Dengan Inter catatan masih punya banyak pertandingan yang harus ia mainkan, maksudnya ya lawan Milan di leg kedua nanti tanggal 24, lawan Munchen 2 Munchen leg. apa UCL kalau masih lolos terus berarti kan masih akan main Iya, terus. dan ya Inter masih belum ketemu lawanan berat nih, ada ya Bolonya, Roma, Lazio. Ya terakhir Como sih, Como ya so-so lah. Iya. Como juga asal udah lolos degradasi harusnya udah target sih dia. Itu sih yang gue sayangkan. Nah, Mungkin sekalian ke yang match ntar malam nih di hari di kandang siapa duluan sih? Di kandang Munchen dulu, di Allianz Arena Stadium ya? Arena Stadium juga. Berarti dari kemarin ke Enio Tardini langsung ke Munich ya? Langsung ke Munich. Ya di mana Inter itu kalau nggak salah musim lalu juga ketemu kedua musim lalu ya dua musim lalu kan musim lalu kan final ya. Musim lalu berarti ya. Musim lalu bukannya City. Sih kan yang fans Inter dulu. Iya, pokoknya yang Sane golin dah, gue lupa tuh. Sane 2 musim lalu dong, kan musim lalu udah di Liga Arab dia. Oh, tapi di grup berarti ya, di grup stage ya. Maksudnya Inter sulit lah untuk menang di Allianz Stadium. Tapi di sini Inter mungkin sedikit punya asa karena banyak beberapa pemain Munchen yang tidak bisa bermain. Salah satunya adalah Manuel Neuer. Terus di bek kirinya dia si andalan siapa? Alphonso Davies cederanya di Kanada kan, dia mungkin bahkan mau nuntut tim nasional Kanada tuh. Iya, gara-gara soalnya kondisinya memang kurang fit, tetap dibawa dan disuruh dimainin gitu kan, Piala Amerika atau apa gitu, dia lawan Meksiko kan. Nah, dia yang mana akhirnya si Meksiko yang jadi juara. Nah, di situ tuh dia cedera parah, jadinya nggak bisa main besok. Nah, tapi ini juga buat Munchen. Gue sebagai ini ya pemerhati sepak bola Jerman. Gila. Berarti masih ada back kirinya Jepang tuh, Hiroki Ito. Tapi cedera juga, katanya nggak bisa main juga. Orang kemarin lawan Frankfurt dia ngegolin. Emang bisa cedera? Oh iya, cedera nih. Di list yang ada gue baca dari Gazeta sih. Gazeta nih ada beberapa pemain prediksi line up yang ada beberapa pemain yang cedera, yaitu Neuer, Davies, Upamecano walaupun sering itu, tapi di musim ini dia lagi kembali bagus lagi katanya nih. Walaupun gua nggak ngelihat, tapi walaupun gua nggak tahu nonton Munchen, tapi katanya musim ini lagi bagus lagi Upamecano. Terus ya masih ada Eric Dier sih. Ada Guerrero juga kalau back kiri kan sebenarnya. Stanisic. Guerrero juga iya, tapi lebih sering Stanisic kayaknya. Terus Jamal Musiala juga nggak bisa main. Pavlovic kok ada di Milan. Bukan yang lebih muda ini. Lebih muda. Yang DM. Oh, DM. Nah, ini satu lagi Kingsley Coman. Jadi ya bisa dibilang handicapnya lumayan banyak sih ini untuk pemain Munchen yang nggak bisa main. Walaupun ya mereka masih punya pemain yang world class juga lah ya. Ada Harry Kane pasti tetap main, Sane. Dan musim terakhirnya Muller. Iya, musim terakhir Muller ya, jadi juga pasti dia ingin memaksimalkan ya selama dia di Munchen. Kemarin Vincent Kompany kan nonton pas derby ya. Cuma pendukung Milan tuh GR-nya dia lagi scoutingnya ini Thiaw. Buat ke timnas. Buat ke Munchen mau dibeli katanya kan. Padahal lo ngeliat gitu kan mendingan si pemandu bakatnya aja kan, ngapain pelatih utamanya. Padahal itu kan yang ngeliat permainannya Inter lah sebenarnya. Ya mungkin ya itu salah satu indikator ya, berarti Munchen juga agak was-was juga nih, tidak meremehkan Inter yang sejauh ini baru kebobolan 2 kan ya kalau nggak salah ya, satu dari gol offside, satu gol bukan penalti, gue lupa yang kemarin lawan penalti yang Feyenoord. Iya. Iya, berarti ya dia mungkin mereka melihat kalau pertahanan Inter ya salah satu yang terbaik di Eropa. Dengan kalau menurut Gazeta sih yang bakal main Bastoni, Acerbi sama Pavard ya, dan ini pilihan tepat sih menurut gua. Bastoni pasti akan menjaga ketat Ken dengan segala experience-nya ya. Dia bisa menjaga Haaland ya, gua harap dia juga bisa menjaga Ken dengan baik. Nah, tapi yang gua takutkan ya karena attention-nya ke Kane atau ke striker di striker doang ya. Iya, maksudnya memang Inter kalau melawan satu striker doang biasanya bagusnya Bastoni dibandingkan De Vrij. Tapi gue yang tahu si Olise sama si Kane-nya nih yang bisa mengeksploitasi yang
yang membuat kayak ya Bastoni mungkin bakal ketarik juga ya Gasikannya kalau misalnya Bastoni si Acerbi kewalahan, takutnya dari situ si Olise bisa mengeksploitasi. Olise lagi bagus sih beberapa pertandingan terakhir kalau gue lihat dari ratingnya, dan ya, mereka tetap disokong oleh dua gelandang yang cukup badak ya, Goretzka sama Kimmich yang versatile. Jadi menurut gue bukan lawan tim B yang jelek gitu, maksudnya tetap bagus juga walaupun banyak yang cedera gitu. Si Munchennya. Dan di babak ini semua tim udah lumayan rata lah kekuatannya lah, kecuali siapa Rashford Aston Villa ya. Paling yang menjadi kuda hitam sih itu doang di babak perempat final ini. Cuman kalau dari jalanan pertandingan, lu bilang tadi kan benar-benar Inter mesti waspada sama lini keduanya, yang dimana kalau terlalu terpusat perhatiannya ke Harry Kane kan bisa jadi yang lain-lain. Nah kalau gue bilang sih Munchen tuh tetap bakal ngambil inisiatif banget dengan dia bermain di kandang, dan juga dengan kedidayaannya Kompany di Bundesliga, dia benar-benar menjadi pemuncak klasemen itu dari awal musim kan, istilahnya dari Jonathan atau dari match kedua atau ketiga. Nah, Inter sih bakal ngambil inisiatif buat menguasai pertandingan. Chance-nya Inter gue rasa malah justru di counter attack sih. Iya. Kalau memang dia mau ngambil hoki-hokinya 3 poin, kayak main ke Indonesia lawan Portugal aja tuh. Kayak gitu, hoki-hokinya 3 poin tapi mungkin minimal ambil seri lah. Tapi kalau dari tebakan gue mungkin bisa langsung tebak skor aja nih. Mungkin sih bisa ambil menang 2-0 sih di Munchen. Ya memang ya tren Inter nggak pernah bagus ketika main di Allianz Arena ya, maksudnya dalam beberapa musim terakhir maksudnya. Tapi di sini ya dengan handicap ini sih harapan gue Inter bisa setidaknya menahan imbang dan baru memaksimalkan ketika di leg kedua di San Siro. Tapi ya gue setuju dengan lu sih, dengan bermain ini aja, nunggu sabar, bukan bermain negatif football, tapi bermain lebih pintar melihat situasi. Lu ketika emang ada kesempatan, oke lu serang, tapi jangan terlalu kalau all out gitu, terlalu komit lah gitu. Maksudnya ini memang pertandingan yang bukan harus dimenang, maksudnya bukan wajib menang, tapi seenggaknya lu bisa mencuri. Wajib lolos, betul. Yang penting lu lolos ke babak selanjutnya gitu. Lu nggak harus menangin 2 pertandingan kan. Penalti, nggak perlu karena ini sistem yang lu nggak harus memenangkan 2 pertandingan. Lu cukup menahan terus menang di babak kedua, atau ya imbang terus adu penalti gitu. Maksudnya yang terpenting adalah menurut gue lu bisa lolos ke babak selanjutnya, whatever it takes sih menurut gue. Walaupun habis ya, untungnya setelah ini melawan Cagliari ya. Jadi lawan tim yang relatif lebih mudah ketika di Serie A, tapi ya Inter juga punya fokus di situ. Punya fokus di situ. Tapi ya gue harap ketika Inter maksudnya amit-amit nih Inter kalah ketinggalan ke 1-0 gitu, tapi ketika memang maksudnya ada sense lah, ketika emang kayaknya nih gue walaupun all out attack tetap main utama gue. Ini dia tahu walaupun gue main utama kayaknya nggak bisa menang nih, ya udah nggak usah maksain itu kok. Masih ada Serie A nih yang harus dipikirin, dan masih ada leg kedua lagi gitu. Jadi harus benar-benar bisa membagi fokusnya lah untuk Inzaghi sih, harapan gue untuk memaintain pemain-pemain yang ada, karena ya banyak juga Inter yang nggak bisa main, kayak Taremi, Zielinski, Dumfries masih belum bisa. Terus back ya siapa lagi nih, Aslani akumulasi ya, tapi ada Hakan dimaksimalin aja lah. Jadi dia Aslani main di Cagliari aja nanti. Kalau gue sih feeling gue 1-1 sih kalau skor. Tapi ya Inter harus golin duluan, karena gue agak pesimis kalau Inter kebobolan duluan tuh lawan tim-tim kayak Munchen malah makin dimanfaatkan gitu. Misalnya Inter kebobolan duluan tuh pasti, terus dia mau main keluar ofensif malah kena lagi gitu. Kayak Yaman. Iya. Tapi kan Inter kalau ngegolin duluan juga sama Parma aja bisa diseriin, apalagi sama Munchen. Iya, maksudnya
maksudnya itu menurut gua kalau misalnya Inter pun golin duluan makanya jadi skornya jadi satu sama gitu bisa ditahan di mungkin di menit akhir atau gimana gitu. Tapi seenggaknya punya modal lah untuk menghadapi leg kedua. Yang mana jadwalnya tuh kalau nggak salah ya habis lawan Munchen, Cagliari terus belum Copa. Ini dulu Bolonya dulu baru terus, Copa. Nah ini abis Copa Roma lagi kalau nggak salah. Jadi memang jadwal yang sangat neraka lah untuk Inter di setelah lawan apa kemarin tadi lawan apa? Lawan Parma itu. Maksudnya harus pinter-pinter Inzaghi bukan hanya meramu strategi di lapangan, yang meramu ketika latihan dan segala macam ya, rotasi segala macam sih. Itu. Ya udah mungkin gitu bahasan kali ini udah selesai. Kita mudah-mudahan bisa tambah personil lagi ya besok pas menjelang Giornata ke 32. Nah, ini juga yang jadi salah satu ini kan keunggulan tim-tim Jerman ya. Kan Jerman cuma bermain 34 pertandingan di liganya. Jadi Inter masih sisa 7 pertandingan di liga, Jerman udah 28, jadi sisa 6 pertandingan. Iya. Nah, jadi ya, dia biasanya selesai lebih awal. Jadi ya mungkin lu setuju gak kalau Italia mengurangi jumlah peserta liga ininya? Kan sempat ada itu tuh diskusi tuh. Gue sih setuju sih karena maksudnya ini udah kepentingan nasional yang dibawa untuk menaikkan koefisien juga menjadi berprestasi di regional kan di Eropa. Harusnya mereka harus memikirkan itu, mengurangi frekuensi peserta, artinya di Serie A menjadi lebih dikit kan supaya pertandingannya lebih sedikit. Terus super Copa nggak penting di Arab gitu, nggak usah. Iya, satu pertandingan aja dan Italia aja gitu maksudnya. Iya. Oke ya mungkin semoga aja kita akan usahakan bisa untuk nge-tag episode selanjutnya membahas Zona 32 ya berarti. Iya. Ya kalaupun tidak bisa offline ya online aja kita ya udah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kita ada grup Telegram WhatsApp. Anjay, Telegram. Grup WhatsApp ada di link deskripsi. Terus teman-teman yang mau donasi THR-nya juga boleh. Melalui link Saweria kita ya, silahkan diklik. Kita udah jarang membaca, cuman habis ini mungkin ini kita baca ya, yang itu. Ya, pasti adalah kayak Bang Arnold gitu segala macam yang mudah-mudahan. Itu. Karena Alvin udah bisa full kerja lagi di Pinball. Ya, nanti kita minta Alvin untuk ngerekap teman-teman yang udah memberikan Sawerianya. Oke. Gitu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banget guys. Ciao, Forza Pinball.